Saudara-saudara, kata iman adalah kata yang sangat akrab di telinga kita. Itu bukanlah kata yang asing bagi sebagian besar kita. Hampir setiap kita tahu. Sekalipun tidak setiap kita yang tahu dapat menjelaskan tentang apa itu iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ada semacam definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari definisi tersebut maka menjadi jelas bahwa iman itu bukanlah sekedar percaya. Karena iman maka kita bisa memiliki pengharapan dan yakin betul untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Walaupun untuk itu tidak ada penjelasan yang masuk akal dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang dianggap cukup menunjang untuk kita dapat menjadi percaya penuh atasnya. Tidak ada yang dapat kita lihat, tidak ada alasan yang dapat mendukung, namun kita percaya. Kita yakin bahwa segala sesuatunya akan baik adanya sesuai dengan apa yang kita imani. Karena hal inilah maka iman menjadi sulit untuk dapat dijelaskan. Iman menjadi jelas ketika iman itu diterjemahkan dalam perbuatan. Nah, dalam kaitan itulah penulis Ibrani kemudian menyampaikan sejumlah daftar nama tokoh yang dianggap sebagai teladan praktek hidup beriman setelah dia menjelaskan tentang definisi iman. Itu adalah upaya penulis surat Ibrani untuk menjelaskan iman. Bahwa iman itu bukan berhenti hanya sebagai sebuah konsep teologis, bukan hanya sebagai sebuah pemahaman, tetapi iman itu merujuk kepada tindakan. Iman merujuk kepada pengaruh dan sikap yang berbuahkan kebaikan. Tindakan iman yang utama akan membawa jiwa kita kepada kebahagiaan. Dan para pelakunya akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Di mana Habel dipuji karena kebenarannya. Henokh dan Nuh hidup dekat dengan Allah dan mematuhi kehendaknya. Musa dipuji karena kesediaannya dipimpin oleh Tuhan. Abraham karena ketaatannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Karena ketetapan hati mereka kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dengan iman kita menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Namun baiklah kita tidak cukup puas hanya karena kita menjadi istimewa di hadapan Allah. Tetapi bagaimana kita memiliki dan memelihara iman, lalu menghidupinya dengan perbuatan dan buah-buah iman yang nyata dalam pengikutan kita, dalam keistimewaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dunia bisa menghadirkan 1000 ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi iman kita akan menolong kita untuk dapat bertahan dan menang. Karena iman, maka para beriman itu telah menjadi piala iman bagi kita. Yang dapat dilihat, disaksikan, yang hidup jauh sesudahnya. Dan biarlah semuanya mempengaruhi diri kita untuk juga memiliki keberanian mengikuti teladannya. Bukankah Allah yang mereka imani adalah juga Allah yang sama? Yang sekarang ini kita yakini menjadi Allah kita. Jika mereka menang bersama dengan Allah, maka kita pun akan menang juga bersamanya. Tuhan menolong kita untuk dapat terus memelihara dan menghidupi iman yang Tuhan anugerahkan. Dan tampil sebagai pemenang dalam pertandingan kehidupan yang kita ikuti. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.